Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Bu Tami. Kita ketemu di pembelajaran jarak jauh online kimia kelas 11. Ini pertama kalinya mungkinnya untuk PJJ kelas 11. Dan saya berharap dan saya pun yakin bahwa kalian belajar dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia gitu ya. Oke, di pertemuan pertama kali kita ini mau ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin tentang hidrokarbon. Hidrokarbon terdiri dari dua kata, ada hidro dan juga ada karbon. Hidro itu berarti adalah hidrogen, sedangkan karbon ya berarti adalah karbon, di mana hidrogen itu dilambangkan dengan H, sedangkan karbon dilambangkan dengan C. H nomor atomnya 1 dan C nomor atomnya 6. Nah, sebelum kita masuk ke hidrokarbon ini nih, sekarang nih oh my god, cuaca panas banget, gerah banget, pengennya itu adalah minum yang dingin-dingin gitu ya, makan es krim yang menyegarkan gitu ya. Kita tahu kalau es itu menyegarkan sekali, apalagi kalau suasananya lagi panas banget seperti ini. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata ada es yang mudah sekali terbakar dan dia bahkan bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Es apakah itu? Es itu adalah es metanahidrat. Apa sih Bu metanahidrat? Metanahidrat itu jadi adalah senyawa metana yang diselubungi oleh kristal air gitu ya. Dan itu adanya di mana? Itu adanya di kedalaman laut dan itu bisa ditambang untuk dijadikan bahan bakar gitu ya. Kemudian metana, kenapa kita harus ngomongin metana? Ternyata metana ini senyawanya adalah CH4. CH berarti terdiri dari karbon dan hidrogen. Berarti metana termasuk hidrokarbon nggak? Iya, termasuk hidrokarbon gitu ya. Nah, ini si metana ini kan punya karbon. Kalian tahu nggak sih ternyata di dunia ini, di alam semesta ini banyak sekali unsur karbon. Bahkan ilmuwan yang mempelajari tentang luar angkasa gitu ya, kan sekarang tuh banyak banget ya kalau kita dengar di berita itu misalkan mencari planet baru pengganti bumi gitu ya. Apa sih yang dijadikan fokus utamanya? Jadi kalau ditemukan adanya karbon dan disitulah langsung diteliti, oh kemungkinan besar berarti planet ini bisa ditinggali atau bisa menjadikan pengganti bumi gitu. Keren banget kan? Itu atom karbon kecil, satu unsur doang, satu atom doang, tapi ternyata dia menyusun banyak sekali jutaan senyawa di alam semesta ini gitu ya. Nah, hidrokarbon ini bisa membentuk jutaan senyawa yang tadi saya katakan. Ya, dan hidrokarbon ini termasuk ke dalam senyawa organik sederhana. Apa sih senyawa organik? Senyawa organik itu jadi senyawa yang ada di tubuh makhluk hidup kayak manusia, hewan, dan tumbuhan gitu ya. Unsur dalam senyawa organik ada di makhluk hidup gitu ya. Tapi ternyata ini semua salah gitu ya. Salah itu diketahui pada tahun berapa? 1828 oleh Friedrich Wöhler, di mana ternyata dia itu bisa mensintesis unsur karbon, senyawa karbon, atau dia berhasil membuat urea di laboratorium dari senyawa anorganik. Disitulah dipatahkan bahwa senyawa organik itu hanya ada di dalam makhluk hidup. Tapi ternyata juga bisa dibikin dari senyawa-senyawa anorganik. Apa sih urea? Urea ini salah satu penyusun dari urin. Kenapa urin kita bau? Nah, salah satunya dihasilkan baunya itu dari urea. Makanya kalau kalian tahu pupuk urea itu pasti baunya sama kayak bau air pipis. Ya, bau pesing seperti itu ya. Oke, itu sedikit untuk pengantar sebelum kita masuk ke dalam hidrokarbon lebih jauh gitu ya. Oke, yang pertama akan kita pelajari dari hidrokarbon, kita akan mempelajari apa? Yang pertama, kekhasan atom karbon. Yang tadi saya katakan, kenapa karbon ini sangat spesial? Karena dia bisa menyusun jutaan senyawa di alam semesta ini. Kok dia bisa sih seperti itu? Yuk, sekarang kita pelajari. Yang pertama, kekhasan atom karbon itu adalah di mana atom C memiliki 4 elektron valensi. Kalau kalian masih ingat, elektron valensi itu adalah elektron yang ada di kulit paling luar yang bisa dijadikan untuk berikatan, gitu ya. Oke, kita sekarang konfigurasikan. Kita pakai konfigurasi Bohr aja yang lebih sederhana gitu ya. Di sini C, nomor atomnya berapa? 6. Berarti kalau kita konfigurasikan menjadi 2 dan 4.
Yes, berarti elektron valensinya adalah 4. Kalau kita gambarkan struktur Lewis-nya berarti C memiliki 4 elektron valensi. Artinya dia memiliki 4 elektron yang siap untuk dipakai berikatan secara bersamaan. Bahkan si C ini bisa berikatan lagi dengan C-nya lagi gitu ya. Atau bisa kita katakan berarti C ini akan mempunyai 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Itu kekhasan atom karbon yang pertama spesialnya. Spesial kedua apa? Spesial kedua itu ternyata jari-jari atom C itu relatif kecil. Artinya apa kalau relatif kecil? Artinya si kulit terluar dengan inti atom itu berdekatan. Sehingga dia akan menghasilkan ikatan kovalen yang relatif sangat kuat. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian spesialnya yang ketiga nih ya. Jadi bisa kita katakan itu berarti atom karbon itu martabak spesial 3 telur gitu ya. Atom C itu dapat membentuk rantai. Maksudnya gimana? Tadi yang sudah saya katakan bahwa karbon itu memiliki 4 tangan. Nah, di sini karbon bisa berikatan kembali dengan karbon. Oke, si karbon pertama memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Satu tangan dipakai berikatan dengan karbon. Karbon ini pun punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa kita berikatan lagi dengan apa? Dengan C lagi. Dia juga punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Kemudian berikatan lagi. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Makanya atom karbon itu bisa membentuk rantai yang sangat panjang. Gitu ya. Jadi kekhasan atom karbon ada berapa? Ada 3. Yang pertama memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua atomnya relatif kecil. Dan yang ketiga bahwa karbon dapat membentuk ikatan rantai. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke 2. Jenis-jenis atom karbon. Nah, karena atom karbon ini bisa berikatan dengan karbon lainnya. Jadi ada jenis-jenis atom karbon nih. Yang pertama adalah atom karbon primer, kemudian ada atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuarterner. Kalau primer apa? Berarti karbon itu terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Sedangkan kalau sekunder berarti 2 atom karbon lainnya. Kalau yang tersier berarti berikatan langsung dengan 3 atom karbon lainnya. Dan kalau kuarterner berarti karbon yang berikatan langsung dengan 4 karbon lainnya. Gitu ya. Sekarang gimana? Yang pertama nih, contoh tentukan jenis atom karbon C gitu ya. Oke, di sini ada H3C, berarti ini bisa kita katakan sebagai karbon yang pertama. Karbon yang pertama ini ya, karena judulnya hidrokarbon, tadi saya katakan bahwa karbon itu punya 4 tangan. Di sini 1 tangannya berarti berikatan dengan C dan sisanya kan ada 3, makanya diisilah dengan H3 gitu ya. Oke, nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Gitu. Di sini si C, berarti si C yang pertama ini mengikat ada berapa karbon yang ada di sekeliling si C ini? Ya, cuma ada 1. Kalau ada 1 berarti dia termasuk primer, sekunder, tersier, apa kuarterner? Yes, berarti dia termasuk ke dalam atom karbon primer. Oke? Oke, sekarang lanjut. Yang kedua, yang ini. Nah, coba. Ini ada 2 tangan, ya kan? 2 tangan itu mengikat 2C berarti kan? Oke, berarti si C yang kedua ini, dia berikatan langsung dengan berapa C? Dengan 2C. 1, 2. Berarti dia termasuk apa? Primer, sekunder, tersier, apa kuarterner? Ya, dia termasuk ke dalam sekunder. Gitu. Kemudian kita cobain yang mana? Misal kita cobain yang ketiga ini nih, si C yang ketiga. Oke, kalau kalian lihat ada berapa tangannya yang dipakai berikatan dengan C, ya. Bisa kita lihat 1, 2, 3. Berarti ada 3 yang dipakai. Berarti dia termasuk apa? Yes, dia termasuk ke dalam tersier. Oke, kemudian kita lanjutkan. Misalkan saya punya ini. Oke, ada berapa tangan yang dipakai berikatan sama atom C lainnya? Ya,
Cuma ada satu tangan, berarti dia termasuk primer. Good. Kemudian, ini yang kelima. Coba nih yang kelima. Berapa tangan yang dipakai berikatan dengan karbon? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti termasuk ke dalam apa? Quaterner. Good, cerdas. Gitu, oke, paham? Oke, coba kita contohkan lagi yang lain. Saya mau atom C yang 6 ke 6 ini nih. Ayo, ada berapa tangan yang dia pakai untuk berikatan dengan karbon? Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 tangan yang dipakai untuk berikatan dengan atom karbon lainnya. Berarti dia termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam tersier. Pintar ya. Oke, walaupun belajar di rumah harus gercep ya kita ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita cobain. Ada CH2. Nah, si C ini berapa tangan yang berikatan dengan karbon? Ada berapa? Ya, ada 2. Ada 1, 2. Berarti dia termasuk ke dalam sekunder. Pintar. Catat tuh semuanya ya. Semua yang ada di sini catat poin-poin pentingnya. Oke? Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. C, klasifikasi hidrokarbon. Hidrokarbon ini jadi dibagi menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Di mana alifatik itu adalah rantai terbuka, sedangkan siklik itu artinya adalah rantai tertutup. Untuk alifatik sendiri itu dibagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Dan siklik itu dibagi menjadi alisiklik dan aromatik. Untuk alisiklik dan aromatik akan kita jelaskan di materi selanjutnya, gitu ya. Yang alifatik dulu, ada jenuh dan tak jenuh. Di mana jenuh itu artinya ikatan kovalen tunggal, artinya berarti ikatan kovalennya cuma ada 1, gitu ya. Sedangkan kalau ikatan kovalen rangkap 2, berarti ikatan kovalennya rangkap 2, gitu ya. Kemudian kalau rangkap 3, berarti ikatan karbonnya rangkap 3. Atau bisa kita dikatakan di sini berarti kalau tunggal, tangan yang digunakan berikatan dengan karbon cuma 1. Sedangkan kalau rangkap 2 itu ada 2. Dan rangkap 3 itu ada 3. Jenuh dan tak jenuh. Atau kalau misalkan dibandingin sama yang jomblo dan playboy gitu ya. Kalau jomblo itu jenuh. Kalau pacaran itu nggak jenuh. Apalagi kalau punya pacar lebih dari 1. Tapi itu nggak baik ya. Ini cuma sebagai analogi aja gitu ya untuk mengatakan jenuh dan tak jenuh gitu ya. Atau gini deh, kalau kita sendirian di kelas tuh rasanya jenuh banget karena nggak ada teman. Kalau kita punya sahabat 1 berarti kita tak jenuh tuh. Apalagi kalau kita punya sahabat yang banyak, kita nggak akan jenuh banget gitu ya. Oke, untuk jenuh itu disebut dengan alkana, sedangkan kalau tak jenuh yang rangkap 2 disebut alkena, dan tak jenuh yang rangkap 3 disebut sebagai alkuna. Jadi ada alkana, alkena, alkuna, ana, ena, una, gitu ya. Untuk alkana, rumusnya apa? CnH2n plus 2. Artinya, kalau C-nya sejumlah N, maka jumlah H-nya sama dengan 2 kali dari jumlah C ditambah 2. Sedangkan kalau alkena CnH2n berarti kalau C-nya sejumlah N maka hanya 2 kali lipat dari jumlah karbon. Gitu. Kalau alkuna CnH2n min 2. Gitu. Coba kita cobain ya. Yang pertama, alkana. Kalau alkana ingat CnH2n plus 2. Kalau C-nya 2 berarti hanya ada berapa? Oke, N-nya berarti kan ada 2. Berarti 2 dikali 2 berapa? 4 ditambah 2, 6. Nah, jadi C2H6. Kalau alkena, CnH2n. Kalau C-nya 2 berarti hanya 2N. Berarti 2 dikali 2 berapa? 4. Gitu. Lanjut, alkuna. Kalau alkuna, C2H. CnH2n min 2. CnH2n, 2n berarti 2n 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Dikurangi 2 berapa? 2. Gitu. Alkana lagi. C3 berarti hanya berapa? 2n plus 2. Yes.
8 gitu. Kalau alkena C3H2N berarti berapa? Hanya 6. Pinter. Kalau alkuna C3H2N-2 berarti berapa? 4. Good. Pinter lah kalian semua ya. Kalau C4 berarti hanya H2N plus 2 berarti berapa? 10. Gitu ya. Oke, kalau alkenanya berarti C4H2N berarti berapa? 8. Gitu. Alkunanya C4H2N-2 berarti berapa? 6. Pinter lah kalian semua ya. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugasnya nanti akan saya beritahukan di WhatsApp group. Oke? Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.